Tahun 1996, dunia game sedang mengalami revolusi. Sony PlayStation dan Nintendo 64 bersaing ketat, sementara Sega Saturn berusaha bertahan. Tapi tahukah kamu, di tengah persaingan sengit itu, Apple, perusahaan yang kini dikenal dengan iPhone dan Mac, justru meluncurkan konsol game bernama Pippin. Konsol yang disebut-sebut sebagai Mac dalam bentuk set-top box ini malah menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah Apple. Mengapa bisa begitu? Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Di pertengahan tahun 1990-an, Apple bukanlah raksasa teknologi seperti sekarang. Perusahaan ini justru sedang berjuang menghadapi dominasi Windows 95 yang merajai pasar PC. Apple mengalami krisis finansial, pergantian CEO dari John Sculley ke Gil Amelio, dan produk-produknya dianggap terlalu mahal dibandingkan PC berbasis Windows. Untuk mencari celah baru, Apple mulai bereksperimen dengan berbagai produk, dari kamera digital hingga PDA. Salah satu ide paling ambisius adalah menciptakan konsol game yang juga berfungsi sebagai perangkat multimedia untuk rumah. Inilah cikal bakal Pippin. Apple tidak sendirian dalam proyek ini. Mereka bekerja sama dengan Bandai, perusahaan mainan asal Jepang yang terkenal dengan serial Gundam. Bandai ingin menciptakan konsol game berbasis CD-ROM, dan Apple menawarkan teknologi Macintosh yang dimodifikasi. Hasilnya adalah Pippin konsol yang menggunakan prosesor PowerPC 603E 66 MHz, RAM 8 MB, dan sistem operasi berbasis Mac OS 7.5.2. Apple tidak memproduksi sendiri konsol ini, tetapi melisensikan teknologinya ke Bandai. Dua model utama diluncurkan, Pippin at Mark untuk Jepang dan Pippin at World untuk AS. Pippin bukan sekadar konsol game. Apple menjulukinya platform multimedia terbuka yang bertujuan menjadi pusat hiburan rumah. Beberapa fiturnya bahkan terbilang revolusioner untuk era itu. Internet connectivity. Pippin dilengkapi modem 14.4 kbps untuk browsing web, hal yang langka di konsol tahun 1996. Open platform. Apple mengizinkan developer pihak ketiga membuat aplikasi dan game tanpa batasan ketat, multifungsi. Selain game, Pippin bisa digunakan untuk edukasi, browsing, dan bahkan sebagai kios interaktif. Sayangnya, ambisi ini tidak didukung eksekusi yang solid. Pippin gagal total di pasar. Hanya 42.000 unit yang terjual di seluruh dunia. Apa penyebabnya? Harga terlalu tinggi. Pippin dijual seharga $599, setara $1.200 hari ini, sementara PlayStation hanya $299 dan Nintendo $64.199. Library game yang lemah. Hanya ada 18 game resmi untuk Pippin, dan sebagian besar adalah port dari game PC yang tidak populer. Bandai gagal menghadirkan game eksklusif seperti Final Fantasy atau Mario. Specs yang tidak kompetitif. Tanpa dedicated GPU, Pippin kalah grafis dengan PlayStation yang memiliki prosesor 3D khusus. Identity crisis.
Pipin tidak jelas posisinya, apakah konsol game, komputer murah, atau perangkat web. Akhirnya, ia tidak unggul di kategori manapun. Apple dan Bandai juga salah strategi marketing. Bandai menghabiskan $93 juta untuk promosi, tapi fokusnya terlalu luas, dari game hingga edukasi. Selain itu, Apple melarang Bandai menggunakan kata komputer dalam iklan. Sehingga, konsumen bingung apa sebenarnya Pipin. Yang lebih parah, Pipin lahir di era di mana internet masih lambat. Modem 14.4 kbps jelas tidak cukup untuk pengalaman gaming online yang memuaskan. Pada 1998, Pipin resmi didiscontinue. Keputusan ini dipercepat setelah Steve Jobs kembali ke Apple dan memangkas produk-produk yang dianggap gagal. Tapi, warisan Pipin tidak sepenuhnya hilang. Konsep connected console. Pipin adalah pionir konsol dengan internet built-in, sebuah ide yang kemudian dipopulerkan Xbox dan PlayStation. Konvergensi teknologi, gagasan menyatukan komputer dan konsol game akhirnya terwujud di perangkat seperti Xbox Series X dan PlayStation 5. Kegagalan. Pipin mengajarkan Apple untuk fokus pada produk yang benar-benar inovatif dan user-friendly, seperti iPod dan iPhone. Pipin mungkin gagal, tetapi ia adalah bukti bahwa Apple pernah mengambil risiko besar di luar zona nyaman. Dalam dunia tech, tidak semua produk harus sukses. Yang penting adalah belajar dari kegagalan. Andai saja Pipin diluncurkan dengan harga lebih murah dan game yang lebih bagus, mungkin sejarah gaming akan berbeda. Tapi, kita tidak akan pernah tahu. Yang pasti, Pipin tetap menjadi bagian dari sejarah yang menarik untuk dikenang. Kalau kamu punya cerita atau kenangan tentang Pipin, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten sejarah tech yang unik. Sampai jumpa di video berikutnya.